Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, pada video pembelajaran kemarin kita telah belajar tentang makna Rasul, nama dan sifatnya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Adik-adik, di antara 25 Rasul yang telah kita ketahui, terdapat 5 Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yang memiliki keistimewaan dalam dirinya. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi berasal dari 2 kata, yaitu ulu atau uli dan al-azmi. Ulu mempunyai arti memiliki atau mempunyai, dan al-azmi mempunyai arti keteguhan atau tekad yang kuat. Jadi, Rasul Ulul Azmi maksudnya adalah Rasul yang memiliki keteguhan hati, ketabahan, serta keuletan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah yang diembannya. Istilah Ulul Azmi tercantum dalam surat Al-A'qaf ayat 35 yang berbunyi, Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul, yang artinya bersabarlah seperti sabarnya Rasul-Rasul Ulul Azmi. Adik-adik, Rasul Ulul Azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Adik-adik, di sini kakak akan sedikit menceritakan kembali kenapa nabi-nabi tersebut mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah untuk meluruskan akidah umat Nabi Idris. Nabi Nuh alaihi salam banyak menghadapi tantangan dari umatnya dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk putranya sendiri yang bernama Kan'an. Akan tetapi, Nabi Nuh alaihissalam tidak putus asa dan terus mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, mereka semuanya tetap mengingkarinya. Begitu juga putranya sendiri. Ketika umatnya sudah kelewatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan azab yang sangat luar biasa berupa banjir bandang. Semua umat Nabi Nuh alaihi salam musnah, termasuk Kan'an, kecuali yang mau mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya selamat karena menaiki perahu besar yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Nuh alaihi salam adalah membuat kapal. Cerita tentang Nabi Nuh ini diabadikan oleh Allah dalam surat Hud yang berbunyi, Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Hai anakku,
naiklah ke atas kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama dengan orang-orang kafir. Rasul ulul azmi yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Adik-adik, Nabi Ibrahim alaihissalam diutus kepada kaum yang suka menyembah berhala. Mereka adalah kaum yang penuh dengan kemusyrikan dan kezaliman. Dengan keberaniannya yang luar biasa, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang biasa disembah oleh Raja Namrud dan kaumnya. Akibat dari perbuatan tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap dan dihukum dengan cara dibakar. Namun, atas kekuasaan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam selamat. Kesabaran yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya pada saat menghadapi umatnya yang ingkar, akan tetapi kesabaran itu juga diuji saat beliau harus mengasingkan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam juga diuji dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun, beliau melaksanakan perintah itu dengan sabar dan ikhlas. Nabi Ibrahim sebagai peletak batu pertama pembangunan Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau dibakar namun tidak hangus. Adik-adik, Rasul ulul azmi yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan tantangan yang sangat keras dari Raja Fir'aun yang berkuasa pada saat itu. Nabi Musa alaihissalam yang masih kecil pernah diasuh oleh Raja Fir'aun dan istrinya, terus berusaha mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Fir'aun tetap menolak dan ingkar. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan membelah laut. Adik-adik, Rasulul Azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah putra dari Maryam. Dengan kekuasaan Allah, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dengan perantara ibu saja. Banyak contoh yang menunjukkan keteguhan dan kesabaran Nabi Isa alaihissalam. Ketika beliau masih bayi, ia dicemooh karena statusnya yang tanpa ayah. Ketika dewasa, beliau juga harus menghadapi fitnah yang disebarkan oleh kaum Yahudi. Hal lainnya, beliau harus menghadapi pengkhianatan oleh muridnya sendiri. Dia adalah Yudas Iskariot. Semuanya beliau hadapi dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam diantaranya adalah yang pertama, menyembuhkan orang buta dengan izin Allah. Yang kedua, menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Yang ketiga, membuat burung dari tanah dengan izin Allah. Yang keempat, menyembuhkan penyakit korab dengan izin Allah. Yang kelima, mendatangkan hidangan dari langit dengan izin Allah. Adik-adik, Rasul ulul azmi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir atau Nabi akhir zaman. Artinya, tidak akan ada Nabi lagi setelah beliau. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal sabar sejak kecil sampai dewasa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi anak yatim
karena ditinggal ayahnya tercinta. Bahkan pada usia 6 tahun, beliau sudah menjadi anak yatim piatu. Ketika remaja, beliau harus membantu paman yang merawat beliau. Namun, tantangan terberat adalah setelah beliau diangkat menjadi rasul. Penentangnya bukan saja dari orang lain, tetapi juga dari Abu Lahab, pamannya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW pernah dilempari kotoran unta, diguyur air kotor, dan dipasangi jebakan kayu berduri oleh keluarga pamannya tersebut. Beliau juga harus ikut menderita ketika Bani Hashim diasingkan karena dakwah beliau. Rasulullah SAW tidak pernah putus asa dalam berdakwah, meskipun banyak kaum menghina dan mencelanya. Selain itu, Rasulullah SAW tidak pernah berdendam kepada siapapun yang membencinya, akan tetapi membalasnya dengan mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, sekian dulu pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tugas pada video pembelajaran kali ini bisa kalian lihat di layar monitor kalian. Silakan dikerjakan dan segera dikumpulkan kepada guru-guru kalian. Sekian dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.